Ya, kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, narapidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak Anwar alias Rizal yang tengah menjalani hukuman seumur hidup kabur dari rutan Salemba, Jakarta. Anwar melarikan diri dari tahanan dibantu oleh istrinya pada hari kedua Lebaran dengan memanfaatkan minimnya pengawasan penjara. Inilah wajah Anwar alias Rizal. Bulan lalu, Anwar baru saja dijatuhi vonis hukuman seumur hidup atas pembunuhan yang disertai pemerkosaan atas keponakannya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di daerah Jasinga, Kabupaten Bogor pada tahun 2015. Namun baru 1 bulan mendekam dalam tahanan rutan Salemba, Jakarta, Anwar berhasil melarikan diri dibantu dengan istrinya pada hari kedua Lebaran lalu. Cara Anwar melarikan diri adalah dengan menyamar sebagai perempuan bermodalkan penutup kepala dan baju gamis yang diberikan oleh istrinya pada waktu dibesuk. Selain bekerja sama dengan sang istri, Anwar juga memanfaatkan kepadatan pengunjung di rutan Salemba yang saat itu mencapai 3.800 pengunjung yang hanya dijaga oleh 75 orang petugas. Kaburnya Anwar dari rutan Salemba juga menjadi bahan evaluasi bagi pihak rutan karena tak hanya minimnya petugas, namun juga tidak dilakukannya sejumlah prosedur pemeriksaan seperti pemeriksaan X-ray dan pemeriksaan terhadap pengunjung wanita. Atas kejadian ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan sebab kaburnya tahanan dikarenakan minimnya tenaga sipir sehingga sulit mengawasi narapidana yang jumlahnya telah melebihi kapasitas. Makanya sejak awal sudah kita katakan khusus pada kunjungan Hari Raya Lebaran seluruh staf harus meningkatkan kewaspadaan. Karena tidak mungkin kita tidak memberikan kesempatan itu hari baik, bulan baik. Ya, hanya petugas kami yang terbatas itu kita minta bantuan dari Polri, kita bantuan dari TNI ya. Kita minta bantuan untuk mengawasi. Kaburnya Anwar alias Rizal menjadi ancaman bagi para orang tua karena bukan tak mungkin predator anak ini akan mengulang perbuatan kejinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya situasi rutan saat Anwar kabur dan bahaya seperti apa yang mengancam dengan kaburnya Anwar si predator anak, kita akan langsung bergabung dengan rekan Widya Saputra yang saat ini telah berada di rutan Salemba dan juga akan mengupasnya bersama para narasumber di sana. Ya, Widya silahkan dengan dialog Anda, Widya. Widya di mana ini? Oh iya, di belakang jeruji. Di belakang jeruji, ada apa Widya? Kang Jeruji, betul sekali. Saya ingin memberikan gambaran sebetulnya kepada pemirsa bahwa seluruh pengunjung yang datang ke lapas, terima kasih Mas, yang datang ke lapas Salemba ini melewati pengawasan atau pengamanan yang cukup ketat. Ada 2 gerbang kecil seperti ini, pemirsa, saya melewati 2 kali. Lalu di depan juga ini wajib untuk diberi cap di lapas Salemba. Capnya seperti ini, teman-teman mungkin bisa lebih diperlihatkan. Ini seperti kalau misalnya kita datang ke sebuah arena permainan, begitu sebuah wahana dicap, dan tadi sih saya coba untuk mengorek-ngorek, oke, masih tetap stay. Dan inilah salah satu modus yang digunakan oleh istri Anwar untuk membantu Anwar keluar dari lapas ini yang ngomong-ngomong isinya ada sekitar 3.400 lebih tahanan. Istri Anwar ini membawa spidol untuk memberikan kesan memang sudah dicap. Nah, kemarin pada saat hari Lebaran, itu 1 pintu memang dibuka untuk para pengunjung mengingat ada sekitar 3.000-an lebih juga orang yang datang ke sini untuk menjenguk para tahanan. Lalu akhirnya kelengahan inilah dan kedua pintu yang dibuka ini akhirnya dimanfaatkan oleh istri Anwar untuk membuat sebuah celah dan membuat Anwar keluar. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Endang Sudirman, Kemenkumham Kemenkumham DKI Jakarta, dan juga Reza Indragiri, yakni Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPA Indonesia. Jadi seperti apa kok bisa? Lagi-lagi ini bukan kasus pertama, ada tahanan yang tiba-tiba kabur dari rutan Salemba. Halo, selamat pagi, Pak Endang. Terima kasih sudah diganggu. Kak Reza, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia, kok bisa? Dan ini kejadiannya bukan pertama kali. Kalau kita lihat di tahun 2014, ada modus pemalsuan KTP. Lalu yang bersangkutan ini seperti menyamar begitu sebagai tukang ojek. Nah, kalau yang ini modus dan juga apa ya namanya detailnya kejadian di hari Lebaran kemarin seperti apa, bisa diceritakan Pak? Pertama kan hari Lebaran. Hari Lebaran itu kan luar biasa memang. Pengunjung pun berharap semua bisa masuk ke dalam. Yang dikunjungi juga berharap ingin dikunjungi.
Nah, pada saat hari Lebaran kedua ini kan membludak orang. Kita punya kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan. Salah satunya itu kan menggunakan sidik jari bagi pria. Sidik jari bagi pria. Pria. Oke. Karena di sini kan lapas wanita pria di sini. Iya. Nah, untuk wanita kita tidak dibuatkan scan karena diduga kuat ini yang ingin keluar itu adalah laki-laki. Laki-laki. Oh iya, tadi saya juga tidak di depan tidak harus menggunakan scan jari ya untuk pengunjung. Kalau pada saat jam kunjungan nanti, Mbak. Oh. Jam kunjungan kita di scan jarinya dan juga kelihatan fotonya. Jadi setiap ada laki-laki pada saat mau keluar pengunjung scan dulu. Sebelum mukanya sama tidak diizinkan. Sebentar, yang di scan ini pengunjung atau Pengunjung. Pengunjung kan? Pengunjung. Oke, lalu setelah scan ada tercetak fotonya, Iya, terekam begitu dalam terekam, sistem dalam betul. satu hari. Yang ini pernah keluar, yang ini pernah masuk begitu. Bukan, ya ini kan masuk. Iya, Pengunjung masuk. pengunjungnya, ha. Nah, terus kalau mau keluar kita Scan lagi Scan kan? lagi. Jadi akhirnya memastikan bahwa sistemnya berjalan dengan Betul, baik. betul. Oke, jadi pas hari kedua kemarin tidak diberlakukan seperti itu. diberlakukan untuk laki-laki semua. Sejak hari pertama pun diberlakukan. Oke, untuk laki-laki. Iya, nah kemudian kita kan tidak diketahui. Ternyata ada salah satu napi menggunakan pakaian perempuan. Dalam hal ini hijab begitu ya? Hijab sama apa namanya itu pakaian Long gamis. dress. Oh, oke. Nah itu dia ikut kelompok perempuan sambil gendong bayi. Gendong bayi. Gendong bayi. Rupanya pada saat ada kunjungan si perempuan ini bawa anak 2. Istri dari Anwar yang membantu Iya, ini? si anak itu. Nah, bawa anak 2, satu umur 5 tahun, yang satu umur 2 tahun dibawanya ke dalam. Sebentar, ini jumlah wajib pengunjung ini ada batasannya tidak? Atau misalnya ada batasan usia kalau anak tidak boleh atau seperti apa sih Pak? Atau karena hari Lebaran jadi akhirnya diberikan kompensasi untuk Semua diberikan? kita izinkan. Kita izinkan kan ingin silaturahmi dengan keluarganya, anaknya, bahkan ada cucunya, saudara kerabatnya, kita izinkan. Jadi tidak ada batasan untuk jumlah pengunjung di hari Lebaran? Di hari Lebaran ini, yang jumlah pengunjungnya kadang-kadang ada 5-6 orang. Biasanya di hari biasa itu kan 5 orang, udah nanti gantian. Maksimalnya di hari biasa 5 orang? 5 orang. Nah, ini hari kunjungan ini kan pengen ketemu, pengen kumpul semua. Oke, jadi intinya tidak ada batasan di hari Lebaran diberikan kompensasi, Iya. apalagi tadi Tinggal pengawasan waktunya saja. terhadap perempuan juga lebih loose begitu. Iya. Lalu soal cap, ini ada informasi beredar masuk ke redaksi kami bahwa istri dari Anwar ini membawa sebuah spidol untuk membuat rekaan cap seperti ini. Betul demikian Pak, dikonfirmasi? Nah itu tidak kita ketahui. Kemungkinan saja spidol itu mungkin bawa dari di dalam mungkin, karena di perkiraan dugaan saya itu mungkin sudah ada rencana dia ini sehari sebelumnya. Penggeledahan barang-barang yang dibawa Kita oleh para pengunjung, kita mekanismenya seperti apa Pak? Kan ada pintu, khusus pintu untuk orang dan pintu untuk barang. Barang pun kita geledah habis. Nah nanti pada saat sudah sampai ke dalam, baru orang itu ngambil barang. Dikasih nomor kan, ya udah digeledah. Oke. Sekali lagi dikonfirmasi Pak, Anwar ini merupakan terdakwa dari kasus kekerasan dan juga pembunuhan anak. Betul. Boleh dikonfirmasi lagi? Betul, jadi kasusnya kan kasus pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan, sampai pembunuhan. Kemudian ditempatkan di sini, dan juga selama yang bersangkutan di sini, kita tempatkan di tempat tersendiri. Karena khawatir diganggu oleh teman-teman yang lainnya. Nah, Jumlah pengawas ini yang juga menjadi pekerjaan rumah ya Pak ya, yang akhirnya membuat possibility atau kemungkinan dari tahanan ini kabur. Jumlahnya ada berapa Pak sekarang dibandingkan dengan jumlah tahanan yang ada di sini? Jangan dulu dijawab. Jawabannya akan kami hadirkan pemirsa setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. 79 orang.